Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan luar biasa pada kita semua, yang utama umat Islam, empat pihak dipertemukan dalam rangka karya ini Kecamatan Wanayasa untuk di bulan 2. Salawat kita panjatkan pada pimpinan kita Nabi Muhammad Beri toladan panutan kita semua, semoga kita dapat syafaatnya di hari yang berakhir. Amin. Yang terhormat Camat dan saudara yang hadir Pak Kapolsek dari Jakarta yang mewakili, yang saya hormati Pak Sekam dan saudara yang lain dari KPSPB, dari Korwil, dari Kemenak, Keluar, juga, dan yang saya hormati dari Kepala Puskesmas Wanayasa 1 yang disebut Pak Heru, Pak Lufi, dan dari Puskesmas Wanayasa 2, Kepala Puskesmas, Dr. Yuli, dan jajaran teman-teman Wanayasa 1 dan Wanayasa 2 yang saya banggakan, yang saya hormati, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kepala Desa wilayah Kecamatan Wanayasa beserta jajaran dari Ketua Timburan PKK Desa sama Ketua Forum Kesehatan Desa yang saya banggakan, hormati. Mohon maaf, mohon izin, ini jelas mati lampu ya. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Camat dan dari paparan Bu Kapus berkaitan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan kesehatan. Dari Dinas Kesehatan mohon izin ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur poin utama di sini dihadirkan. Di sini ada Forum Kesehatan Desa. Ini adalah perubahan yang sudah dilaksanakan sekarang, adanya integrasi layanan primer. Kalau zaman dulu ini perubahan regulasi sebenarnya yang dari Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2023 ini mengintegrasikan sesuatu kegiatan yang masuk di kegiatannya Permendagri Nomor 18 tahun 2018 yaitu LKD, yang Posyandu sudah menjadi lembaga tersendiri, sehingga ada beberapa hal tadi permasalahan yang dikaitkan dengan program. Mohon izin, tadi saya melihat semuanya masalah tentang jamban, buang air besar sembarangan, sampah, pengolahan sampah, pemilahan sampah, pengolahan limbah. Mohon izin, ini semuanya ada di kegiatan Puskesmas dan ada SK sebenarnya, turunan dari sanitasi total berbasis masyarakat tingkat kabupaten, turun di kecamatan, dan ada SK STBM tingkat desa. Di situ dikelola oleh Forum Kesehatan Desa yang kegiatannya ada 4 poin, di kegiatan gotong royong, upaya kesehatan, terus ada penyelidikan atau surveillance, pengamatan, yang terakhir adalah pembiayaan. Nah, ini dari FKD ini digabungkan di kegiatan penyehatan lingkungan. Kalau di Korwil maupun di sekolah ada masuk di kegiatan namanya untuk TPUKS, bergerak di kecamatan, masuk di kegiatan Trias UKS, ada 3. Upaya kesehatan, penyehatan lingkungan, dan untuk peningkatan kesehatan anak didik. Itu yang masuk dalam kegiatan tadi yang disampaikan. Nah, kami akan menggarisbawahi yang kami masukkan ke dinas, mohon izin Bu Camat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, yaitu tentang ini untuk mengeroyok yang namanya si stunting ini. Si stunting itu orang bilang, si stunting itu dikeroyok, padahal sudah dikeroyok dengan anggaran dari mana saja. Anggaran dari BenQ, Kementerian Kesehatan sudah bermiliar-miliar digelontorkan ke Puskesmas. Intervensinya tadi disampaikan Bu Camat, betul. Saya ingin melihat analisis ini sebenarnya sejauh mana sehingga untuk efektivitas pemberian PMT ini seperti apa. Karena apa? IPM untuk Banjarnegara akan meningkat itu tergantung dari angka stunting kita itu. Sehingga paling tidak ini stunting sudah dikeroyok dari mana saja ini. Nanti dari Kemenak juga akan keroyok
ada anggaran juga kalau naik. Dan yang kedua Kementerian Kesehatan akan turun juga. Kayaknya bulan ini itu. Ada ini dari desa juga tentang stunting. Tadi sudah sampaikan Ibu Kapus, ada beberapa hal ya, pola asuh. Nah ini saya belum melihat di kegiatan forum kesehatan desa untuk penyelidikan tentang stunting berkaitan dengan Pokja 4 PKK ini mohon izin ya. Di PKK itu kan kaitannya dengan nanti di Baseline Posyandunya. Nah, Baseline Posyandunya di PKK itu ada sistem informasi pencatatan posyandu. SIP-nya itu masih jalan Bu? SIP-nya saya nanya ini dulu. SIP-nya masih jalan Bu Ketua SIP-nya belum berjalan lagi. Ketua ini Ketua Pokja 4 kan jadi saya. Enggak beli. Titip enggak? SIP-nya ini untuk jadi catatan. PKK ini untuk mengetahui siapa saja. Sebelum masuk di PDBGM itu paling tidak warga itu tahu peningkatan D per S sampai semuanya itu ada di SIP. Ini ilmu zaman dulu tapi dipakai sekarang, ya. Sehingga di forum kesehatan desa untuk bisa menganalisis cara pemberian dan itu pola asuh atau penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta bukan diwenai tiap minggu, dia sakit-sakitan. Nah itu nanti dinyatakan saja bahwa ini dianalisis dari PKK masuk ke forum kesehatan desa. Di pengamatan di 4 itu masukkan ke bidan desa untuk konseling gizi. Konseling gizi masuk di puskesmas, Bu Dokter bisa merujuk kalau penyakit sampai ke kabupaten. Oh ini penyakit, sehingga tidak dinilai terus. Nah kalau pola asuh ya tadi yang sampaikan Bu Kapus itu ada yang diberi hanya dengan kokoh, kokoh ya. Tapi Pak Badan itu juga bagus itu karena masyarakat menganggap bahwa PMT masyarakat sudah tidak membutuhkan itu sebenarnya. Intervensi lain harus dikerjakan. Tapi ini si stunting ini harus kita proyok bareng-bareng 2024 harus selesai. Harus 14%. Betul kata Bu Camat. 2024 harus selesai dan harus 2024. Nah, tolak ukurnya LKD di tingkat desa Permendagri nomor 18 tahun 2018 punyanya PKK ini diklik dulu nih. Klik ya. Kalau di LKD ini sudah jalan, di kegiatan posyandunya sudah jalan, D per S-nya itu ditingkatkan. Wes, nek ngitung D per S-nya kok kurang, ya jenengan naruh menaik terus-terusan karena adalah bandingnya nomenklaturnya itu nggak akan selesai. Makanya kemarin ada timbang serentak sampai sweeping. Ini kemarin kami dibantu dari Dinas Kesehatan. Harus 100%. Wah, bengi-bengi tetap ditunggoni dari Kemenkes. Kami zoom di Kemenkes itu ditunggoni. Jadi puskesmas nggak tahu sampai jam berapa itu sweeping, teman-teman ya. Nah itu harus ditunggu. Ya gitu. Ya betul. Betul kata Pak Kades, saya sangat setuju. Nah, tolong nanti ini peran dari PKK Pokja 4-nya untuk bisa ditingkatkan kembali, dilihat untuk pemberian PMT untuk yang ibu hamil kayaknya sudah meningkat ya. Semuanya sudah bagus. Terima kasih. Baik semua, terima kasih untuk Bapak Kepala Desa dan Ketua Penggerak PKK dan FKD. Beri aplaus lah, luar biasa. Ya tapi kan paling tidak digerakkan oleh Pak Kades, digerakkan sampai jujur banget. Nah itu. Terus tolong ini nanti masing-masing peran, terutama yang di stunting tetap masih menjadi tolak ukur. Nanti kayak saya sampaikan untuk strategi selanjutnya sudah, karena Pak Kades, Pak Badar itu sudah ini sistemnya mau seperti apa. Nah nanti di FKD dan PKK digabungkan, berkoordinasi dengan bidan desa pas kegiatan ILP ya, karena mana itu belum jalan ya, nanti
Untuk LDK-nya lembaganya itu diklik, nah ada jalan. Yang penting jenengan sudah berproses, sudah dijalankan, nanti tinggal bikin justifikasi. Iki wis ora kurang-kurangi apa, tinggal itu. Kalau ada pemeriksaan kan jenengan sudah melaksanakan sesuai SOP. Nah, PKK bergerak, FKD bergerak, kepala desa sudah menginstruksikan, SK Camat sudah. Nah, itu tinggal nanti kita pengolahan data dan untuk evaluasi monitoring. Terus kayak gitu terus. Ya, terus FKD kayaknya FKD ini nantinya akan berubah kalau di LP adanya di klaster ini. Jadi di forum kesehatan desa ini tetap dikuatkan juga. Pak Badar dulu luar biasa tuh kegiatan FKD-nya. Nah, semoga ini bisa diteruskan. Tadi stunting sudah, yang dua STBM. Untuk sanitasi total berbasis masyarakat, SK-nya dibuka kembali. Yang SK kecamatan itu ada. Nah, nanti kunjungannya lintas sektor, masing-masing intervensi. Di situ ada peran Forkompinca, yuk ke desa mana, dari KUA ke desa mana, dari Korwil kemana juga, yang OPD yang ada diterjunkan, namanya untuk kegiatan bersama untuk mengatasi hal yang sama, dikunjungi ke desa-desa. Jadi jelas. STBM masih aktif. Apa? SKSTBM. Deklarasi loh dulu. Deklarasi dulu STBM itu Kementerian Kesehatan. Jadi semua desa itu masih punya SKSTBM. Ini lagi di Surya Yuda loh, dapat tanda tangannya ditempel itu di. Kalau yang ditempel di depan balai desa itu kan STBM itu. Ada kan, masih ingat? Oh, iya. Program sih Itu program lama. Betul kan? Program lama yang dulu Wanayasa itu selalu bagus. Hasilnya bagus 100% dan dapat tanda tangan prasasti dari Pak Bupati dan dari di kepala dinas yang dipasang di masing-masing desa loh. Ada setiap desa sudah ada. SK-nya dibuka kembali. Itu maksudnya kegiatan ketua FKD. Ya, STBM itu ada 5 pilar yang dijalankan dulu. Masih apa ya? Ada cuci tangan. Ya, apalagi Pak Badar, yuk. Terus pemilahan sampah, pengolahan limbah, kayak gitu kan? Itu termasuk air bersih, nah itu kan. Terus jamban termasuk di dalamnya itu. Jamban yang nomor 5. Itu ada 5 pilar STBM dan sudah di SK-kan langsung turun dari Kemenkes, turun dari provinsi, langsung turun di desa. SK-nya ada. Zaman dulu masih kepala bidangnya masih, kalau Pak Badar masih ingat Bu Holi ya. Datang ke Surya Yuda bareng-bareng deklarasi STBM dan ada nyanyian juga kan. Jangan buang air besar sembarangan. Apalagi ada kolam. Nah sekarang kemarin sudah diverifikasi. Ya itu kalau STBM-nya dijalankan kembali, insya Allah ini akan masalah sampah dan sebagainya akan berjalan. Dituangkan di kegiatan FKD. Nah, jadi yang ini tidak saya teruskan ke dinas kesehatan karena sudah ada. Dan itu adalah instruksi Pak Gubernur nomor 25 ya, tahun 2000 dulu 2015 sampai dengan 2019 semua desa di Kecamatan Wanayasa sampai Kecamatan Wanayasa sudah STB. SK-nya ada, topinya ada. Lo sih bingung karena Lali. lo Pak Badar masih ingat, masih ingat. Anggarannya dulu sangat besar. Nah, anggarannya sangat besar untuk pengolahan sampah, limbah. Nah ini FKD dihidupkan kembali. Pokja 4 klik LDK-nya, insya Allah di Permendagri itu sudah muncul. Ya,
insya Allah digabungkan di Permendes nomor 6 tuh, pasal 6 itu bunyi ya tahun 2016 untuk menuju desa sehat itu. Salah kalau nggak salah ya. Saya masih hafal dulu karena saya mengamal Wanayasa dulu semuanya masuk. Sehingga ya sudah, tolong Bu, kalau masalahnya itu ya tinggal klik aja SK kecamatan, SK STBM kecamatan. Nanti dibikin jadwal, teman-teman Kesli bikin jadwal untuk mendatangi ke desa-desa sesuai dengan SK di kecamatan dan SK di desa. Ini tidak usah saya bawa sana, itu saja sudah ada baru nanti. Dan sudah dikasih anggaran, anggarannya besar lagi. Ya, itu satu. Yang stunting tetap nanti akan saya sampaikan besok pas ada kegiatan rakornas di Sekda, akan saya sampaikan untuk kegiatan untuk intervensi yang paling strategis, paling tepat itu apa sebenarnya. Ini nanti tadi ada beberapa hal sebenarnya berkaitan dengan ini. Terus yang kaitannya tadi satu, nanti akan saya bawa juga. Jadi saya ikut membahas tentang aturan pernikahan dini. Saya ikut membahas di kesehatan saya yang datang dengan dari bagian hukum Sekda dan pengadilan agama. Ini tidak ada titik temu yang ini susah. Kalau kami bersikukuh di undang-undang reproduksi nggak boleh usia seperti itu karena akan menimbulkan AKB, stunting termasuk di situ. Tapi di sisi lain lah itu sudah menjadi ranahnya lah. Ini masih bersama-sama dengan kegiatan yang di KB ada ya. Ini ada bina keluarga remaja. Itu ada 4 bina-bina itu, ya. Itu nanti diklik lagi, jangan pas lagi pembinaan saja. Pembinaan Klik. Ya itu ya, pembinaan. Terus saya hitung lagi untuk yang di Pokja 4-nya dengan desa nanti dilihat kembali kegiatan yang gabung berkaitan dengan untuk menuju desa sehat. Dulu ada namanya menuju desa sehat, mewujudkan kecamatan sehat. Mewujudkan kecamatan sehat. Nah, ini sudah ada deklarasinya, tinggal dibawa lagi. Nah, untuk TBC pengendalian penyakit, terima kasih masyarakat sini sudah mulai sadar. Tapi titip satu, penyakit 10 besar di Kabupaten Banjarnegara nomor 1 adalah ISPA dan menimbulkan kematian adalah pneumonia. Nah itu munculnya dari mana? Daerah atas itu paling banyak, wilayah kita yang di sini itu paling banyak. Intervensinya itu apa? Yaitu kalau ibunya, bapaknya gendong anak itu ya sambil merokok, dia sengok-sengok ternyata menularkan. Dan paling banyak kemarin di pemeriksaan haji penyakit paru obstruksi kronis ya. PPOK daerah sini itu timbulnya ya zaman dia sering garang terus merokok. Nah ini dulu di sini ada SK tentang tidak boleh merokok apabila ada ibu hamil dan balita. SK-nya Pak Kadesnya ginduwe. Loh ini saya kan hanya mengikuti. Oh dulu diusulkan oleh Pak Kades, Pak Yon. Bikin SK aja tentang tidak boleh merokok di dalam rumah kalau ada ibu hamil dan balita. Sing duwe secara ada. Pak Badam mesti menyadari kan? Ya, jadi kita hanya mengulang saja, tinggal diklik FKD-nya di desa itu diklik kembali, LKD di PKK di Pokja 4-nya klik kembali. Insya Allah ini sudah selesai. Sudah lama Bu. Pakai emot dikit. Ucapan taparan terus pengunjung itu nyos mesan. Pengamus anak ya. Tapi kok pada Ngantuk. Kilap. Kilap. Mari yang nanti saya bawa ke kabupaten adalah tentang stunting. Dan proses kegiatan integrasi layanan primer. Nanti di ELP itu di Pokja 4 kadernya itu akan menjadi 20 kompeten ya, nanti akan dilaksanakan uji kompeten untuk kader ya, untuk mendapatkan tanda kecakapan
ada Purwa itu yang 1, 2, Purwa 1, 2 sampai dengan kader utama itu sudah luar biasa ya. Nanti yang Wanayasa 2 akan menyusul di Wanayasa 1. Insya Allah kalau yang PKD mau jadi pustu diajukan saja sesuai dengan ukurannya, dimasuk ke Kemenkes akan dibahas ada anggaran.